Mungkin pernah dengar juga ada orang yang gangguan di mana dia tidak bisa merasakan rasa sakit gitu ya. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran Tapi bukan kebal ya, bukan kebal ya. Bukan kebal. Oke, itu biasanya kita bilang misalnya under responsif gitu terhadap si stimulus itu atau sangat over responsif pada stimulus itu gitu. Halo sahabat Sisi, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda di segmen Tanya Psikolog Sisi. Kali ini saya, Nuri Indira Dewi, dan rekan saya, Akfa Agnia Nadirah, akan menjawab sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan rasa sakit pada bayi. Seperti apa pertanyaannya? Kita langsung lihat saja video dari Bu Erika. Bismillahirrahmanirrahim, saya Erika, seorang ibu rumah tangga memiliki anak usia 7 bulan. Izin bertanya, kapan seorang anak itu memiliki refleks sakit? Misalkan ketika anak dicubit atau ketika anak terjatuh gitu. Kapan anak memiliki refleks sakit? Karena pada anak saya sendiri ketika dia terjatuh, dia tidak mengeluh sakit, tapi kayak masih biasa aja gitu, nangis sebentar terus udah aja. Jadi kapan gitu? Terima kasih. Nah, sahabat Sisi, itu tadi pertanyaan dari Bu Erika tentang rasa sakit pada bayi. Sejak kapan sih sebetulnya bayi bisa merasakan sakit? Nah, kita akan bahas sama-sama ya Kak Akfa ya. Menurut Kak Akfa gimana nih? Oke, kalau rasa sakit itu erat banget kaitannya dengan sensori ya, perkembangan sensori. Kalau kita bilang sensori ini semacam kaitannya mungkin lebih gampangnya alat indera ya. Jadi ada penglihatan, ada sentuhan, ada pendengaran, ada pengecapan, ada penciuman, rasa bau gitu. Nah, pada kasus yang tadi diungkapkan oleh Ibu Erika, berarti sensori ini berkaitan dengan sentuhan gitu ya, sentuhan. Betul. Rasa sakit. Nah, kapan sih gitu sebetulnya sentuhan ini direspon oleh bayi? Itu sebenarnya ternyata sejak mulai kandungan gitu dia sudah bisa merasakan rasa sakit. Tapi berarti ketika bayi sudah mulai lahir di hari pertama, itu dia sudah bisa mulai merespon terhadap sentuhan. Kalau misalnya kita sentuh pipinya, biasanya dia nengok gitu ya. Betul. Berarti itu sebetulnya dari mulai pertama kali dia lahir, itu sudah bisa merespon terhadap sentuhan ataupun rasa sakit. Nah, seperti itu. Berkaitan dengan rasa sakit nih, Kak Nuri. Menurut Kak Nuri kayak gimana nih ekspresi kalau misalnya Kak Nuri merasakan rasa sakit? Kalau saya ekspresinya macam-macam ya Kak Akfa. Bisa aja saya meringis gitu misalnya ya, atau rasa sakit yang lebih parah lagi mungkin akan sampai menangis atau akan berteriak dan sebagainya seperti itu. Nah, pada bayi sama ya? Nah, ternyata bagaimana kita tahu kalau misalnya bayi ini lagi sakit gitu, dia lagi sedang merasakan kesakitan. Ada beberapa bentuk ekspresi untuk dia menunjukkan dia sedang sakit. Yang pertama pasti nangis ya, kalau bayi gitu ya, pasti dia akan nangis gitu. Itu jadi bentuk yang sangat jelas untuk kita tahu apakah dia sedang merasakan sesuatu atau tidak. Nah, yang kedua tadi Kak Nuri juga bilang meringis gitu ya, atau ada perubahan ekspresi wajah. Itu juga bisa jadi salah satu tanda ketika bayi atau anak-anak dia sedang merasakan rasa sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga adanya ketegangan otot. Kayak kalau misalnya kita dicubit gitu ya, tangan kita kan pasti, atau kita merasakan panas gitu, pasti kita ada gerakan ketegangan otot. Atau kalau misalnya rasa sakitnya seperti demam, sakit perut, mungkin dia nggak bisa ngomong tapi terjadi perubahan adanya seperti gangguan tidur. Tadinya dia jadi rewel banget, misalnya jadi perilakunya berubah ya? Betul, ya? Ada beberapa perilaku yang berubah gitu, atau dia jadi kayak diam, lesu misalnya gitu. Dan disinilah dari beberapa jenis bagaimana bayi mengekspresikan emosi rasa sakitnya gitu. Itu orang tua yang perlu peka gitu. Perlu peka apakah ini ada perubahan
pada anak saya gitu ya, oh ternyata ada perubahan atau tidak. Nah, kalau tadi kita lihat di Ibu Erika yang tadi Ibu Erika ceritakan, ketika anaknya jatuh, maka responnya adalah menangis gitu ya. Dan betul, ternyata menangis ini mungkin di situ berarti kita tahu bahwa sebetulnya dia merasakan kok rasa sakit gitu. Betul, itu merupakan cara dia mengekspresikan ya bahwa dia merasakan sakit itu. Betul. Gitu. Dan usianya sudah 7 bulan ya. Jadi kayak tadi Kak Akfa bilang, sebenarnya dari lahir bayi udah bisa merasakan rasa sakit. Betul. Apalagi usianya sudah 7 bulan. Tapi mungkin tadi yang ingin ditanyakan sama Bu Erika itu juga berkaitan dengan anak saya nangis tapi cuma sebentar gitu ya. Mungkin khawatir juga Kak Akfa ya. Gini, apakah itu artinya anak saya kalau udah berhenti nangis berarti ya udah nggak sakit lagi atau udah nggak kenapa-napa atau sebenarnya dia masih sakit tapi ya udah dia berhenti gitu. Oke. Nah, tadi balik lagi berarti ke pembahasan yang pertama soal sensori gitu. Nah, kalau kita tahu kalau sensori itu tadi kelima indera ini gitu ya, ternyata pada setiap individu itu tingkat sensitivitasnya beda-beda. Itu ada yang sangat sensitif gitu atau menjadi ekstrimnya tidak sensitif sama sekali gitu. Mungkin pernah dengar juga ada orang yang gangguan di mana dia tidak bisa merasakan rasa sakit gitu ya. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran Bukan kebal ya. Tapi ternyata dia kalau dicubit atau apa dia tidak bisa merasakan rasa sakit dan ternyata itu berkaitan dengan sarafnya. Nah, namun gitu tadi tingkat sensitivitas pada setiap orang tuh beda-beda nih. Ada dan itu beda-beda pada setiap jenisnya gitu. Misalnya sensori mendengar. Ada loh yang sangat sensitif banget dengar suara kecil aja kedengeran gitu ya. Betul. Atau bayi misalnya dengar suara tukang tahu lewat misalnya, terus dia tiba-tiba jadi rewel dan nangis banget gitu. Padahal sudah pelan gitu suaranya. Ada yang seperti itu. Atau ada yang sangat sensitif terhadap rasa gitu, terhadap apa yang dia makan gitu, ada yang seperti itu ya. Jadi indera pengecapnya betul, itu indera sensitif pengecap. banget. Nah, berkaitan dengan tadi berarti soal rasa sakit gitu, ada yang memang sangat sensitif banget menjadi langsung rewel gitu, atau tadi bisa jadi itu respon yang cuma sebentar, oh aku sakit gitu, tapi setelah itu ya udah gitu, aku bisa membuat si rasa sakit ini tidak terasa gitu. Buat aku itu sudah cukup seperti itu. Jadi sangat beda-beda cara mengekspresikan itu rasa ada sakit. itu ada istilahnya nggak sih Kak Akfa untuk yang sangat sensitif dengan yang nggak sensitif sama sekali misalnya? Oke, itu biasanya kita bilang misalnya under responsif gitu terhadap si stimulus itu, atau sangat over responsif pada stimulus itu gitu. Tapi ada juga yang di tengah-tengah yang ya udah lah ya kayak kita biasa gitu. Bahkan kalau misalnya nanti sudah besar atau kita sudah dewasa, tadinya pegang wajan yang panas itu kita kayak wah sakit banget nih gitu ya, panas, tapi lama-lama oh segini bisa ternyata kita masih bisa ditolerir ya. Betul. Gitu, masih bisa kita tahan gitu. Seperti itu sih kayaknya. Kalau misalnya tadi kok anak aku sebentar gitu ya, mungkin buat dia sudah cukup sih gitu. Oh, oke. Tapi yang jelas namanya bayi itu kan sangat jujur ya Kak Akfa ya. Jadi misalnya bayinya merasakan sakit ya pasti dia akan menangis gitu atau menunjukkan bahwa dia ngerasa sakit gitu. Tapi kalau misalnya arah pertanyaannya Bu Erika ini lebih ke khawatir, apakah kalau misalnya anak saya jatuh nih, tapi nangisnya cuma sebentar, aduh dia kenapa-napa nggak ya gitu, atau perlu nggak ya diperiksakan ke dokter? Nah ini kayaknya sih memang lebih baik kalau misalnya dokter atau tenaga medis yang memberikan penjelasan lebih lanjut ya, tentu saja tentang syaraf ini. Kalau Ibu Erika atau orang tua lain yang melihat video ini ternyata jadi khawatir, loh sepertinya anak aku kurang sensitif misalnya gitu. Nampaknya yang lebih bisa menjelaskan gitu adalah dokter syaraf gitu, atau nanti bisa diskusi dulu dengan dokter spesialis anaknya ya gitu ya. Apakah ini perlu kita diskusikan lagi dengan dokter syaraf atau gimana? Atau nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dokter, kayaknya seru ya Kak ya. Kayaknya seru tuh. Jadi ide ya buat ngundang dokter spesialis anak misalnya ya untuk ikut menjawab pertanyaan dari sahabat Sisi. Nah, ada lagi yang ingin ditambahkan Kak Akfa? Sepertinya sudah cukup ya kalau dari saya, seperti itu jawabannya. Kalau dari Kak Nuri?
Sepertinya sudah cukup sih, tapi kalau misalnya Anda, sahabat Sisi, masih punya pertanyaan lanjutan tentang hal ini, boleh loh tulis di kolom komentar. Tapi selain berkomentar, jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe video ini, dan juga subscribe YouTube channel kami ya. Dan juga jangan lupa Apa tuh? follow IG kita, Kak. Oh iya, apa nih Kak apa? @childrencafe.id. Ya. Children Cafe Situ ID. banyak banget nanti informasi-informasi, atau bisa juga langsung DM untuk tanya dengan psikolog Sisi di situ. Ah, siap. Nggak cuma ada saya dan Kak Ava loh, ada juga psikolog-psikolog lainnya yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sisi sekalian. Oke, kalau gitu kita tutup dulu ya video kali ini, dan kita akan ketemu lagi di segmen Tanya Psikolog Sisi berikutnya. Dah.